pengalaman terpahit nih, Tarkam di mana dan kapan? Waktu main di daerah Serang, teman-teman saya tuh dapat 10 menit lah, nah, kena Cedera. ya. Akhir sekaligus pengalaman pendidikan ya. Daerah Bogor. Malam setengah 12, roda mobil itu copot sampai 5 kali. Dah. Welcome Kick Off Channel. Halo teman-teman semuanya, penikmat Tarkam Indonesia dimanapun kalian berada. Kick Off Channel hadir pertama di episode pertama kali ini yang akan mengupas tentang berbagai hal tentang dunia Tarkam dengan pemain-pemain idola kita. Di episode pertama kali ini saya akan mengundang dua teman kita, akan kita ajakin ngobrol yang dua-duanya juga di Tarkam, jam terbangnya udah banyak sekali, bisa dibilang pemain 1000 bendera di wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya. Kita sambut Bang Ebol dan juga Bos Bila. Gimana kabar Bos? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bosnya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini suatu kehormatan nih, channel ini, Kick Off Channel ini perdana baru rilis. Semoga bisa diterima teman-teman penikmat Tarkam di YouTube tentunya. Langsung aja sih, dari saya sih pengen nanya-nanya nih Bos sama Bang Ebo. Pengalaman pertama menjajaki dunia Tarkam tuh tahun berapa? Pertama tuh main di Tarkam. Om Ebol nih, ini lebih senior ini. Ya, oke. Makasih sebelumnya ya. Ini awal pertama Tarkam sebenarnya bukan di bola. Pertama malah di futsal dulu. Oh, Awal pertama ya di futsal. Saya ke Tangerang sekitar 2008. Nah, mulai 2008 mulai futsal lah, pertama sama teman-teman kerja lah istilahnya buat waktu senggang. Nah 2009 tuh udah mulai ya ke Tarkam futsal ya. Terus kalau futsal itu sekitar 3 tahunan lah di futsal. tapi untuk futsal itu turnamen resmi. Ya turnamen resmi. Kayak 16 bendera Ya, gitu. 16 bendera kan dulu sering turnamen futsal 2 hari, Sabtu Minggu. Emang dulu sih boomingnya futsal dulu. Nah, pertamanya saya juga di futsal, terus bola dapat 3 tahunan lah, baru saya pindah ke bola. Ya, awalnya itu. Kalau Bos Bila nih pengalamannya terjun di dunia Tarkam mulai tahun berapa? Kalau dibilang Tarkam sih bukan Tarkam sih ya. Sebenarnya mah. Ya awal mulanya mah emang bawaan orok kali ya. Hobi bawaan lahir dari kecil itu udah basicnya emang bola. Terus ditekunin terus sempat vakum juga sih. Awal aktif lagi tuh di Tangerang tuh 2018 lah, baru ini aja kok. Sebelumnya kan sibuk dengan aktivitas keseharian yaitu pekerjaan dan nggak bisa ditinggalkan. Terus keduanya kan komunitas juga belum ada. Nah awal mula 2018 kenal sama komunitas tuh, rasa sama perantauan lah dari daerah. Nah dari situlah awal mulanya terjun ke dunia bola sampai sekarang ini. Berarti tim mayoritas anak rantau ya? Anak perantau. Terus pengalaman terpahit nih yang selama ini dilalui, pernah paling pahit itu mengalaminya di Tarkam di mana dan kapan? Misalkan nih pernah dikejar-kejar penonton ataupun udah Tarkam tapi nggak dikasih fee atau uang capek. Nah, Ibon? Gimana nih? Kalau pengalaman yang paling buruk apa baik dulu nih? Buruk dulu ya. Yang pasti yang satu momen yang paling ngena nih, Ya, baik kalau- buruk maupun bagus ya nih. Kalau pengalaman yang waktu main di daerah Serang, nah saya berangkat sama teman saya tuh
2 berangkat dari sini sekitar jam 1 lah. Habis itu waktu habis sakit saya paksain karena saya udah juga nggak enak. Karena udah janji mau berangkat, ya udah saya berangkat berdua. Nah dari sono nyampe sono nggak taunya itu pertandingan kan 1 hari 2 kali. Oh, iya, Nah saya dapat yang kedua. Nah yang paling kedua. Nah di situ main dapat 10 menit lah. Nah kena cedera ya di situ. Itu saya nggak lanjutin, udah saya, tapi temen yang sana juga udah ayo bang kalau mau di itu dulu, ya udah akhirnya udah saya di sana dulu ngabarin keluarga, udah yang teman saya udah pulang dulu nggak apa-apa, ya udah saya esok harinya baru pulang. Tapi bos yang ngajakin tuh tanggung Tanggung jawab. jawab, Tanggung tanggung jawab. jawab. Kalau itu mah agak mendingan. Kalau bos bilang nih pengalaman paling ngena nih. Nah, ini pengalaman pahit sekaligus pengalaman menyedihkan ya. Itu waktu itu main di daerah Bogor, di lapangan Liverpool itu. Itu udah pulang tengah malam, setengah 12, di tengah jalan itu roda mobil tuh copot sampai 5 kali. Dah. Apek banget bos. Copot sampai 5 kali, bautnya sampai hilang 2 itu. Jadi roda itu cuma pegangan 2 baut doang. Sampai rumah itu setengah 12 malam, udah nyampe rumah nggak dapet pintu. Wah, ini nih. Jam 3 pagi itu baru dapet pintu. Terus habis itu kalau dibilang pahit ya pahit, dibilang sedih ya sedih, tapi senengnya di situ tuh momennya. Kalau nggak gitu kan kita nggak ada pelajaran. Itu mah sudah jatuh ke timah tangga bos, namanya bukan pahit lagi. Udah jam 3 baru dibukain, 3 hari nggak ditegur. Oh. Paling menyedihkan. Terus yang kedua tuh yang terakhir baru-baru ini di lapangan Heroik tuh di Serang. Itu udah berangkat, kita modal sendiri naik motor. Itu kalau nggak salah Bang Iqbal mau sajak gitu kan berangkat. Berangkat naik motor sampai sono, pemain press 11 pemain cedera lagi, dan cedera pun yang ngajakin ya dibilang lepas tangan ya intinya buat pengalaman sendiri lah. Kedepannya itu mesti harus pintar-pintar lah kita ngelihat siapa yang ngajak, terus main di mana, jangan sampai bikin repot kita sendiri. Ya benar bos. Semua tuh harus butuh perhitungan lah, jangan sampai kita udah jauh-jauh tapi juga malah berbalik jadi rugi di kita. Itu pulang saya nggak bisa maksa itu tuh mereka setir motor tuh. Itu cedera bau tuh kaku tuh dari bawa motor. Yang dibonceng nggak bisa bawa motor gede. Udah lengkap sudah penderitaan. Sampai rumah jam 9 malam. Udah nggak bisa pegang apa-apa tuh, megang benda sekecil apapun tuh sakit banget. Itu hampir 2 minggu ini cedera bau itu. Bener-bener kalau dipikir mah kita sebenarnya mah berangkat takam itu bukan mikir masalah nominal uangnya sih sebenarnya. Silaturahmi. Tapi kan kita kan juga di belakang kita itu kan ada yang perlu kita tanggung, yaitu keluarga. Kita meninggalkan keluarga seenggaknya kan ada lah. Ya. Kalau dipikir kita berangkat pulang cedera begitu, ya ini maaf aja. Yang dikasih buat kita itu buat urut aja masih kurang. Iya benar. Gimana yang dikasihkan yang di rumah? Makanya sakit pun kita tahan, kita seolah kuat. Apa yang dikasih dari yang ngajak kita kasih yang di rumah. Nah kalau yang di rumah pengertian, udah buat urut, nah itu alhamdulillah rezeki kita. Berarti pengertian pasangan kita itu. Makanya sebenarnya ya kita harus mawas diri sendiri lah, pintar-pintar kita cara ini aja. Tapi tetaplah niatnya mah kita silaturahmi. Ya benar bos, paling penting masalah silaturahmi. Tapi buat teman-teman semuanya sekedar informasi, Bos Bilal ini kalau main posisinya kiper, sedangkan Bang Epul ini posisinya gelandang bertahan. Terus gini bos, saya mau nanya lagi nih, kira-kira satu kata atau satu kalimat tentang kerusuhan di dunia takam. Bang Epul nih termasuk yang suka rusuh, terus pendapat abang tentang orang yang sering rusuh itu seperti apa, atau ada nasihat seperti apa gitu, karena kan
kita tahu sendiri ya, untuk Tarkam itu yang paling penting yaitu silaturahmi, nyari temen kan gitu. Ya, kalau menurut saya sih tergantung attitude kita juga sih Bang. Kalau main Tarkam itu ya namanya wasit nggak 100% bisa sempurna lah. Iya. Nah, tetap namanya wasit, manusia pasti ada salah. Nah, tergantung kitanya sendiri Bang, bisa nerima enggaknya keputusan. Kalau emang sekiranya keputusan fatal, kita bisa handle teman-teman, insya Allah Tarkam masih jalan tanpa kerusuhan pun. Cuman kan kadang yang bikin rusuh itu yang di luar Bang, namanya Tarkam kan, tahulah di luar mah ya itu. Tahu-tahu kita yang di dalam udah clear, udah nah, clear, yang di luar kan masih panas kan, Iya. istilahnya begitu. Makanya ya masing-masing lah ke diri kita sendiri lah bisa ngejaga namanya kita. Intinya Tarkam kan silaturahmi kan. Nah, itu ya mungkin itu aja. Mungkin Bos Bilal nih Satu kata, apa tuh? desa. Iya iya, benar. Iya, kalau main bola Tarkaman rusuh desa. Ya, intinya dalam sepak bola itu, apalagi di Tarkam itu intinya kita berani main, harus siap kalah, jangan hanya pengen menang doang. Intinya siap kalah. Kalau kita siap kalah, insya Allah Tarkam itu nggak akan ada kerusuhan. Kalau yang namanya kembali lagi apa yang disampaikan Bang Iqbal tadi, kalau masalah keputusan wasit mah nggak akan bisa memuaskan kedua tim. Ya, Intinya yaitu main siap kalah. Udah itu aja. Kalau sampai rusuh ya tadi satu kata, desa. Ya benar, kalau keputusan wasit tuh ya wasit nggak ada yang sempurna. Kayak kemarin juga kejadian waktu final UEFA ya. Ya, AS Roma sama Sevilla juga Ya. udah ada VAR juga, tetap Ya, aja ada masih. kontroversi kan. Ya. Ya kita sebagai pemain mah harus berbesar hati, jaga emosional. Walaupun kadang kalau tensi pertandingan benar-benar nggak bisa terkontrol, memang kadang ada crash dikit, tapi bisa mungkin kita kontrol kan. Terus satu lagi nih pertanyaan, dalam yang seringnya bermain nih sama beberapa orang berbeda-beda, tim yang berbeda, kira-kira ada nggak sih pemain yang udah pernah main bareng dan sebenarnya juga idola abang-abang sendiri gitu, Oh. Saya. yang pernah main dan idola di dunia Tarkam loh, bukan liga ya. Ya pemain liga pun kalau udah terjun di dunia Tarkam boleh jadi idola. Kalau saya dulu saya coker. Sering main tiap hari bareng. Pokoknya tiap minggu agenda main bareng sama tuh idola saya coker. Bang idola Bang Iqbal kan sekarang sibuk sendiri dia. Bang Coker kalau bikin status biasa lebay gitu. Kalau Bang Iqbal, Kalau saya idola teman awal kerja saya sih di Tangerang, Bang Gabel, cuman sekarang udah pindah kerja. Bang Gabel Ya. ya jam terbangnya emang benar-benar tinggi sih. Nanti kapan-kapan lah kita undang kalau memang channel kita udah bisa diterima. Dan teman-teman juga jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan komen, dan juga share. Terus komen teman-teman rekomendasi siapa pemain yang next kita akan ajakin ngobrol di sini, nanti tulis di komen juga. Nah, terus Bos, lagi nih pertanyaan sekali lagi, kalau misalkan nasib kita seandainya nggak di dunia Tarkam dan nggak sebagai pekerja, kalau bisa diberi kesempatan di pemain Liga 1, mau main di tim mana dan alasannya apa? Misalkan nih, kalau saya pribadi pengen di Persipura karena saya hobi tipe permainan yang mengandalkan ball position. Kan tahu sendiri kan Persipura ngandelin ball position. Terus untuk abang-abang sendiri nih, Aduh. Nah, Kalau saya sih dari kecil pengen idola itu pengen main bareng Arema Malang. wih, alasannya Bos? Hah? Alasannya? Ya alasannya kalau dulu kan siapa sih yang kenal Arema? Iya. Nah, alasannya karena nama besarnya aja sebenarnya Mas. Jadi bukan karena kalau di liga sih kalau masalah permainan sih hampir merata. Cuman kan mungkin dari awal itu kan siapa sih yang nggak begitu nyebut Arema Malang, siapa sih nggak kenal? Iya benar-benar. Dari situlah mengidolakan. Jadi
apalagi sempat tinggal di Malang 4 tahun. Jadi berarti sempat di Malang juga. sempat itu ngadu nasib di Malang itu 4 tahun. Maka dari situ setiap pertandingan Arema di Malang di Kanjuruhan terutama nggak pernah absen. Siap. Kalau Bang Epol, Kalau saya beda nih Liga 2 saya ya. Ya. Kalau saya tetap asal kampung saya PSIM Jogja. Nah, ada cerita. sekarang Liga 3. Ya, Liga 2. Oh iya, Liga 2. Ada cerita nih. Baru soalnya. bersifat padi. Iya. Ada cerita nih kenapa bisa PSIM. Pertama saya main bola itu pelatihnya mantan PSIM. Nah, makanya dan waktu Suratin itu saya juga sempat diajak ke sono ikut PSIM, cuman saya kan istilahnya jarak jauh kan dulu kan ekonomi gimana sih dari saya Kulon Progo ke Jogja kan jauh, Oh, iya. makanya keterbatasan itu akhirnya ya udahlah saya milih ke sekolah dan lulus sekolah ya udah saya kerja ya. Mungkin kalau idola saya mah tetap mantan pemain PSIM dan pelatih pertama saya itu Pak Sugito namanya. Cuma saya nggak kenal kayaknya alumni tahun berapa itu. Itu mah Masih saya banget. Ternyata masih muda. Oke, pertanyaan selanjutnya Bos dan juga Bang Epol. Event terakhir Tarkam yang diikuti Bang Epol dan juga Bos Bilal kapan dan juara atau enggak? Mungkin Bos Bilal dulu, event terakhir yang diikuti baik VO, SIG VO ataupun 12 bendera atau 16 bendera atau 32 bendera. Baru minggu kemarin Hampir juara. tiap minggu ikut. Supeo. Itu terakhir tuh. Oh, 6 tim ya? 6 tim. 6 tim. Oh. Juara berapa? Juara 1 Cok. Cok. Keren. Kalau Bang Epol Saya terakhir Tahun kemarin. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2 tahun yang lalu waktu main di Serandu. PSP Pasirandu ya itu. Alhamdulillah juara sih itu sama tim mana sih? sama tim anak muda Wetan. Oh, Cuma, AMB ya? ya perkumpulan orang-orang rantau lah. Itu kayaknya belum ada 2 tahun kali. Itu Udah lah 2 tahunan. 2 tahunan itu udah 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya. Kebetulan tuh saya juga main itu. Ya. Ngesalin baru masuk kelar. Tapi kan. Oke, terima kasih Bang Epol dan juga Bos Bilal. Terima kasih udah main di channel Kick Off Channel di episode pertama. Semoga Kick Off Channel bisa diterima di YouTube, penikmat YouTube dan juga pecinta Tarkam Indonesia. Oke, Bos Bilal dan juga Bang Epol, terima kasih udah main. Sama-sama. Nanti di kesempatan berikutnya kita ajakin ngobrol lagi. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.